Hormat! Madam President, ini Secretary of the Cabinet, women in Brazil. Dalam pertemuan yang penuh makna di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menerima langsung kedatangan Presiden New Development Bank, Dilma Rousseff. New Development Bank atau NDB adalah bank pembangunan multilateral yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau yang biasa disebut dengan BRICS. Lembaga ini didirikan untuk mengimbangi IMF dan Bank Dunia yang selama ini dinilai telah banyak menjerat negara-negara berkembang. Tujuannya untuk memobilisasi sumber daya untuk infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di pasar negara berkembang. Keputusan ini bukan sekadar bergabung dengan sebuah bank pembangunan, tetapi sebuah sinyal kuat bahwa Indonesia tidak ingin selamanya berada dalam bayang-bayang sistem keuangan internasional yang dikendalikan Barat dan Amerika. Selama puluhan tahun dunia berkembang, termasuk Indonesia, terjerat dalam sistem yang didominasi oleh International Monetary Fund atau IMF dan World Bank atau Bank Dunia. Dua lembaga yang sering disebut sebagai penjaga gerbang ekonomi global, tetapi di saat yang sama kerap memberikan pinjaman dengan syarat yang mengekang kebijakan ekonomi suatu negara atau negara peminjam. Kini, dengan bergabungnya Indonesia ke dalam NDB, terbuka peluang bagi negeri ini untuk mengakses sumber pendanaan yang lebih fleksibel dengan syarat yang lebih adil dan tanpa tekanan politik dari negara-negara adidaya. NDB bukan sekedar bank pembangunan, tetapi sebuah simbol dari arus baru yang ingin menantang dominasi sistem keuangan internasional yang selama ini dikendalikan oleh Amerika dan sekutunya. Hari ini kita mendapat kehormatan kunjungan dari Yang Mulia Ibu Dilma Rousseff yang sekarang adalah Presiden dari New Development Bank, NDB. NDB memang tujuannya adalah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan berkelanjutan dan juga untuk mendorong ekonomi negara-negara berkembang. Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk bergabung dengan New Development Bank. Saat ini Indonesia sedang menggenjot proyek infrastruktur besar-besaran, mulai dari IKN, pembangunan jaringan transportasi modern, ketahanan pangan, hingga penguatan sektor energi hijau. NDB dengan mandatnya yang berfokus pada proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan menjadi mitra ideal bagi Indonesia tanpa campur tangan politik berlebihan yang sering menjadi batu sandungan dalam pinjaman dari IMF atau Bank Dunia. Selama ini, Indonesia masih bergantung pada sumber pendanaan dari lembaga keuangan Barat. Dengan masuknya Indonesia ke NDB, negeri ini bisa memiliki alternatif yang lebih seimbang, sehingga lebih mandiri dalam menentukan kebijakan fiskal tanpa terlalu tunduk pada tuntutan negara-negara donor. Namun, keputusan ini bukan tanpa konsekuensi. Dunia saat ini sedang memasuki era Cold War 2.0 atau Perang Dingin periode kedua, di mana persaingan antara Amerika Serikat dan sekutunya dengan poros Tiongkok-Rusia semakin tajam. Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara tidak bisa menghindar dari tarik-menarik kepentingan ini. Yang pertama, tekanan dari negara Barat.
Langkah Indonesia bergabung dengan NDB berpotensi mendapat tekanan dari negara-negara barat, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang khawatir terhadap penguatan pengaruh Tiongkok dalam sistem keuangan global. Bisa saja muncul tekanan dalam bentuk pengurangan investasi atau hambatan perdagangan dari negara-negara barat. Ya, gambaran ekonomi Indonesia selama 2 minggu terakhir di mana banyak saham yang anjlok dan investasi kabur dari Indonesia bisa disebabkan oleh langkah Indonesia bergabung dalam NDB. Kedua, penguatan diplomasi ekonomi Indonesia. Di sisi lain, langkah ini justru bisa menjadi kartu truf bagi Indonesia dalam diplomasi ekonomi global. Dengan memiliki hubungan baik dengan NDB dan negara-negara BRICS, Indonesia dapat memainkan peran sebagai swing state dalam peta geopolitik dunia, mengambil manfaat dari kedua kubu tanpa harus memihak secara total. Yang ketiga, sebagai negara terbesar di ASEAN, langkah Indonesia bisa menjadi inspirasi bagi negara-negara berkembang lainnya di kawasan. Ini bisa mendorong negara-negara ASEAN untuk lebih berani mencari alternatif keuangan di luar sistem yang dikendalikan oleh Barat, sekaligus memperkuat posisi ASEAN sebagai blok ekonomi yang lebih mandiri. Satu hal yang pasti, bergabungnya Indonesia ke dalam New Development Bank adalah langkah berani yang menunjukkan tekad untuk lepas dari ketergantungan terhadap lembaga keuangan Barat. Ini bukan hanya soal mendapatkan pendanaan, tetapi juga soal menentukan arah kebijakan ekonomi tanpa tekanan dari negara-negara besar. Namun tantangan tentu akan muncul. Indonesia harus mampu memainkan perannya dengan cerdik, memastikan bahwa langkah ini benar-benar membawa manfaat bagi pembangunan nasional tanpa terjebak dalam pertarungan geopolitik global yang semakin panas. Indonesia kini telah memasuki era baru, era di mana negeri ini bukan lagi sekadar menjadi pengikut dalam sistem keuangan global, tetapi menjadi aktor yang menentukan arah masa depan ekonominya sendiri. That we had a very good meeting, very intensive and extensive discussion. We discussed the long-term, middle-term, and short-term plan and programs of the Indonesian government. I think this new multilateral development bank can be a strong booster to accelerate our transformation strategy.